Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Diah Asyana Putri dari jurusan Yoga dan Kesehatan Fakultas Brahma Widya Universitas Negeri Gusti Bagus Kriwo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara penulisan kata, pembentukan kata partikel, dan kata pandi yang mana dibesa dan juga dirangkai sesuai dengan ejaan yang disempurnakan edisi 5. Baik, pada video kali ini ada pun topik pembahasannya yang pertama yaitu bagaimana penerapan EYD edisi 5 pada penulisan kata dasar. Kemudian yang kedua ada pada kata turunan, yang ketiga ada pada pemenggalan kata, yang keempat pada penggunaan kata depan yaitu di, ke, dan dari. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu pada penggunaan kata partikel. Baik, yang pertama itu ada kata dasar. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi mendengar apa itu kata dasar. Jadi kata dasar itu merupakan sebuah kata yang dapat berdiri sendiri dan dapat membentuk sebuah makna yang utuh. Jadi kata yang belum dapat imbuhan baik itu berupa awalan atau prediksi, sisipan maupun akhiran atau sufiks. Jadi contohnya itu seperti jalan, kantor, pergi, makan, buka, dan kata-kata lainnya. Selanjutnya kata turunan. Di mana yang pertama itu ada kata berimbuhan di mana kata dasar yang mendapatkan imbuhan baik itu di awalan, di akhiran, mendapatkan sisipan maupun imbuhan di awal dan di akhir kata. Nah, contohnya saya ambil pada kata dasar kerja. Saat mendapatkan awalan atau prefiksasi itu menjadi bekerja yang mendapatkan awalan be, di mana itu digunakan pada kalimat aktif. Kemudian yang kedua itu ada sufiksasi atau mendapatkan akhiran. Nah, di sini contohnya itu mendapatkan akhiran an menjadi kerjaan di mana itu menjadi sebuah objek. Yang ketiga itu infiksasi atau mendapatkan sisipan. Jadi mendapatkan sisipan yang menjadi kinerja yang berarti kata sifat. Yang keempat yaitu konfiksasi ataupun yang artinya mendapatkan imbuhan di awal maupun di akhir kata yang contohnya menjadi dikerjakan, mendapatkan awalan di dan akhiran kan yang digunakan pada kata atau kalimat pasif. Selanjutnya yaitu kata yang mendapat bentuk terikat itu ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contohnya banyak yang masih salah pada penulisan kata pasca sarjana, mancanegara, dan juga sebagian. Seharusnya yang benar itu ditulis serangkai karena itu mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya kata yang diawali huruf kapital dan mendapatkan bentuk terikat dirangkai dengan tanda hubung di antaranya. Contohnya se-Indonesia itu menggunakan tanda hubung di antaranya karena jika ditulis di tengah-tengah kalimat, se yang merupakan tidak menggunakan huruf kapital dirangkai dengan Indonesia menggunakan huruf kapital dikarenakan Indonesia itu merupakan kata geografi yang diharuskan menggunakan penggunaan huruf kapital. Maka dari itu dihubungkan dengan tanda hubung di antaranya. Kemudian kata asing yang bukan bahasa Indonesia yang ditulis dengan huruf miring dan mendapatkan bentuk terikat dirangkai dengan tanda hubung di antaranya. Contohnya itu ada super jacket yang dimana di antaranya itu mendapatkan tanda hubung dikarenakan jacket merupakan kata asing yang bukan merupakan kata bahasa Indonesia dan juga ada anti mainstream yang juga sama halnya serupa. Kemudian yang kedua, selanjutnya itu ada bentuk kata maha yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai kekhususan. Contohnya itu yang maha pengasih itu semuanya menggunakan huruf kapital karena mengacu pada sifat Tuhan atau nama Tuhan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk ulang. Yang pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya itu ada hati-hati, itu di antaranya mendapatkan tanda hubung, kemudian ibu-ibu, anak-anak itu semua menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Kemudian yang B, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama yang berarti bentuk jamak. Contohnya itu seperti rak-rak buku. Jadi di antara rak-raknya itu mendapatkan tanda hubung yang berarti itu banyak rak buku. Kemudian kita akan membahas gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata termasuk istilah khusus itu ditulis terpisah. Contohnya orang tua, ibu kota, kotak pensil, rumah sakit, itu semuanya ditulis terpisah.
Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, pakaian sekolah baru. Jika tanda hubungnya berada di antara kata pakaian dan sekolah itu bermakna pakaian sekolah yang baru, jadi bukan pakaian yang bekas. Namun jika tanda hubungnya itu berada di antara sekolah dan baru, itu berarti pakaian pakaian yang di sekolah baru. Oke, selanjutnya itu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Nah, contoh itu seperti mempertanggungjawabkan, melipat gandakan, menggarisbawahi, itu semua ditulis serangkai karena itu mendapatkan awalan dan akhiran. Kemudian yang keempat, gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Jadi contohnya itu bertanggung jawab itu ditulis terpisah karena itu gabungan kata yang hanya mendapatkan awalan ber. Kemudian sebarluaskan juga itu kan gabungan kata sebarluas mendapatkan akhiran kan, jadinya itu tetap ditulis terpisah. Kemudian yang terakhir itu gabungan kata yang seperti di layar itu ditulis serangkai semuanya. Itu ada apalagi, bagaimana, barangkali, ada kala, beasiswa, bela sungkawa, dan yang lainnya itu ditulis semuanya secara serangkai. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pemenggalan kata. Nah, jika sebuah kata di tengahnya terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya itu dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya, pada kata saat, pemenggalannya itu menjadi sa dan at, pada kata main, pemenggalannya menjadi ma dan in, pada kata buah, pemenggalannya menjadi bu dan a. Kemudian yang B, jika di tengah kata dasar itu terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, maka pemenggalannya itu dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contohnya pada kata lapar, jadi pemenggalannya itu la dan par. Kemudian bapak, pemenggalannya menjadi ba dan pak. Kemudian ada contohnya lagi kata dengan, pemenggalannya menjadi de dan ngan. Kemudian yang terakhir itu contohnya ada kenyang, pemenggalannya itu menjadi ke dan yang. Kemudian yang C, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan. Nah, pemenggalannya itu dilakukan di antara kedua huruf konsonan tersebut. Contohnya April. Jadi pemenggalannya itu di antara kata up dan real. Kemudian ada bantu, pemenggalannya itu menjadi ban dan tu. Kemudian ada mandi, pemenggalannya itu menjadi mandandi. Kemudian kata sombong, pemenggalannya menjadi somdambong. Kemudian terakhir ada swasta, pemenggalannya itu menjadi swasdanta. Selanjutnya yang D, jika di tengah kata dasar itu terdapat tiga huruf konsonan atau lebih, di mana masing-masing itu melambangkan satu bunyi, maka pemenggalannya itu dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan juga huruf konsonan yang kedua. Contohnya pada kata ambruk itu pemenggalannya menjadi am dan bruk, kata bentrok menjadi ben dan trok, kata infra menjadi in dan fra, kata ultra menjadi ul dan tra, dan kata instrumen menjadi ins dan stru dan men. Yang E, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi itu tidak dipenggal. Contohnya pada kata banyak, itu pemenggalan jadi ba dan nyak. Kemudian kongres, pemenggalan jadi kong dan res. Kemudian makhluk, pemenggalan jadi mak dan luk. Kemudian yang F, pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur imbuhannya. Contohnya berlari, jadinya pemenggalan itu ber dan lari, di mana ber itu merupakan kata imbuhan dan lari itu merupakan kata dasarnya. Baik, untuk poin yang G itu pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasarnya. Contohnya itu pada kata menutup. Itu kan kata dasarnya itu tutup yang mendapatkan imbuhan atau awalan me. Jadi pemenggalannya itu me dan nu dan tup. Begitu pula dengan menyapu yang kata dasarnya itu sapu. Untuk poin yang ketiga itu semua singkatan itu tidak boleh dipenggal. Selanjutnya kita akan membahas kata depan. Kata depan itu ada kata di, kata ke, dan dari. Nah, itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang menunjukkan arah, tujuan, posisi, maupun keberadaan. Namun ditulis serangkai dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kata kepada dan juga daripada. Nah, ada pun contohnya yang pertama itu di mana dia sekarang. Jadi, kata depan di itu ditulis terpisah dengan kata mana. Kemudian ada mari kita berangkat ke kantor.
Kata depan ke ditulis terpisah dengan kata kantor. Kemudian saya berasal dari Pulau Bali. Kata depan dari itu terpisah dengan kata pulau. Bisa kita lihat dalam tabel, kata depan di yang menyatakan suatu posisi atau keberadaan yang mendahului tempat itu ditulis secara terpisah. Begitu juga dengan kata depan ke yang menyatakan tujuan atau arah itu juga ditulis terpisah jika mendahului kata tempat. Kemudian ada kata pada, namun bukan atau tidak mendahului kata tempat, melainkan mendahului waktu, orang, atau konsep itu juga ditulis terpisah. Kemudian kata kepada yang merujuk ke tujuan atau arah dan tidak mendahului atau kata yang didahulunya itu bukan tempat, maka itu ditulis secara serangkai. Nah, berikut terdapat contoh kesalahan penggunaan huruf depan. Nah, jadi seharusnya pada gambar pada layar itu ada himbauan yaitu helm Anda mohon dikunci. Hilang di luar tanggung jawab kami. Jadi itu terdapat kesalahan pada kata dikunci. Jadi dikunci pada gambar tersebut seharusnya ditulis serangkai karena dinya tersebut tidak mendahului kata tempat. Jadi itu bukan merupakan kata depan sehingga harus ditulis secara serangkai. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai kata partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Jadi jika ada pernyataan atau pertanyaan yang menulis partikel tersebut secara terpisah, itu jelas-jelas salah ya teman-teman. Kemudian yang kedua, partikel pun itu ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, apapun yang terjadi jangan lupa untuk bersyukur. Jadi kata apapun itu ditulis secara terpisah. Kemudian yang ketiga itu bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti pada contoh di layar itu ditulis serangkai seperti kata adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, jikapun, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, partikel yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi contohnya, satu per satu orang yang ada di dalam ruangan itu akan keluar. Nah, kata satu per satu itu ditulis secara terpisah karena menyatakan satu demi satu. Kemudian ada mobil diwajibkan untuk membayar parkir Rp2.000 per jam. Jadi kata per jamnya itu ditulis secara terpisah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai bagaimana penulisan kata, penulisan partikel, penulisan kata